Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi logaritma. Ada baiknya sebelum kalian mengetahui fungsi logaritma ini, kalian itu benar-benar paham konsep dasar dari logaritma dan sifat-sifat logaritma. Di video sebelumnya itu sudah saya jelaskan sifat-sifat logaritma dan dasar dari logaritma. Silakan dibuka kembali untuk mengingat-ingat materi tentang sifat-sifat logaritma. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dulu yang pertama itu tentang pengertian fungsi logaritma. Fungsi logaritma merupakan fungsi yang memuat variabel x dalam operator logaritma atau numerus. Ya, jadi sederhananya bisa kita tulis seperti ini. Fx sama dengan a log x. A ini adalah basis, log x ini adalah numerus. Nah, jadi fungsi logaritma itu nanti di numerusnya ini terdapat variabel x. Ya, contohnya seperti ini. Fx sama dengan 5 log x. Ini ya. Di numerusnya ada variabel x. Kemudian yang ini contoh kedua, fx sama dengan 2 log 2x ditambah 3. Nah, ini pun numerusnya ada variabel x. Ya, 2x ditambah 3. Nah, untuk contoh yang ketiga, fx sama dengan 3 log x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 5. Nah, ini pun ada variabel x yang terdapat dalam numerus. Nah, jadi pada intinya fungsi logaritma itu adalah terdapat variabel x di dalam numerus. Jadi seperti itu, ya. Bahasan selanjutnya yaitu tentang grafik logaritma. Jadi nanti dalam membuat grafik logaritma ini, untuk memudahkan kita itu kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, langkah pertama buat tabel titik bantu berupa nilai x dan y. Kemudian langkah yang kedua, gambarlah titik-titik dari tabel langkah pertama pada diagram kartesius. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menghubungkan titik-titik dengan kurva mulus, ya. Jadi contohnya nih seperti ini. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2 log x. Ya, jadi fungsi kita itu adalah 2 log x. Jawab. Nah, kita buat sesuai dengan langkah-langkah tadi. Yang pertama adalah kita buat tabelnya dulu untuk memudahkan kita menggambar grafik, ya. Tabel yang pertama itu untuk tabel x, kemudian yang kedua itu untuk y. Y ini sama dengan fx, ya. Y ini sama dengan fungsi, ya. Kemudian yang ketiga kita gabungkan nilai x dan y tadi. Nah, ini kalian untuk mengisi nilai x ini, maka sebenarnya kan ini terserah kalian nih mau berapa saja nilainya. Nah, tapi untuk memudahkan kalian supaya hasilnya nanti bulat, maka sebaiknya kalian perhatikan basisnya di sini. Nanti tergantung soalnya berapa. Ya, kalau kita sekarang kan basis kita kan 2 nih. Nah, caranya 2 dipangkatkan dengan, misalnya 2 dipangkatkan dengan negatif 1, boleh. 2 dipangkatkan dengan negatif 2, boleh. Nah, ini kebetulan saya mulai dengan 2 dipangkatkan dengan 0. Kalau saya pangkatkan 2 dengan 0, kan maka hasilnya 1 nih. 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 kan 1. Maka hasilnya 2 dipangkatkan dengan berapa supaya hasilnya 1. Kita gantikan lagi 1 ini ke sini, ya. Jadi udah tadi kita peroleh x 2 pangkat 0 itu 1, satunya kita gantikan ke si x ini, ya. Jadi 2 log 1 itu hasilnya adalah 0. Ya, jadi bisa kita tarik x, y-nya itu menjadi 1,0. Kemudian yang kedua ini, kalau tadi sudah 2 pangkat 0, ya. Saya tuliskan di sini supaya kalian nggak bingung. Tadi kita ambil 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 kan hasilnya 1. Kemudian yang kedua, 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu kan sama dengan 2. Ya, maka x-nya kita tulis 2 di sini. Kemudian kita gantikan 2-nya di sini. 2 log 2. Berapakah hasil 2 log 2? Basis sama dengan numerus, ya. 2 log 2 itu hasilnya adalah 1. Lanjutkan lagi, 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2 itu kan hasilnya adalah 4. Maka x-nya adalah 4. Gantikan lagi ke sini. Maka y-nya hasilnya adalah 2. Begitu seterusnya. 2 pangkat 3 adalah 8. Ya kan? 8.
8 ini kita masukkan lagi ke sini ke X ini, maka Y yang kita peroleh itu adalah 2 dipangkatkan berapa supaya hasil 8, 2 pangkat 3, seperti ini seterusnya. Kemudian selanjutnya 2 pangkat 4 sama dengan 16. 16-nya ini adalah untuk X-nya ya, jadi seperti ini. Jadi nanti semakin banyak kalian membuat tabel ini, semakin memudahkan kita untuk menggambar grafiknya. Ya, jadi jangan perlu terlalu dikit nih ya, nanti kalian bingung. Atau nanti boleh di sini tambahkan 2 pangkat negatif 1. Lah kan 2 pangkat negatif 1 ini kan waktu dijelaskan merasionalkan bilangan ya, merasionalkan bilangan ini sama dengan 1/2. Dan kalau misalnya 2 pangkat negatif 2 ya, ini sama dengan 1/2 pangkat 2 ya, 2 pangkat 2 itu sama dengan 1/4 ya. Jadi kalau dia 2 pangkat negatif 2 maka hasilnya 1/4, boleh nanti ditambahkan di depan sini ya. Nah setelah ini maka langkah selanjutnya adalah gambarlah titik-titik dari tabel angka pertama tadi pada diagram kartesius. Kita masukkan ke dalam diagram kartesiusnya. Nah ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini 8, seterusnya ini adalah 16 ya. Ini 1, 2, 3, dan 4. Kita hubungkan lagi di sini. Untuk yang pertama itu untuk X, Y, X-nya 1, Y-nya 0, ini titiknya ya. Kemudian yang kedua untuk X-nya 2, Y-nya 1, X-nya sumbu X2, Y-nya 1 di sini. Ya 2, Y-nya 1. Kemudian selanjutnya untuk X-nya 4, Y-nya adalah 2 di sini ya. Kemudian untuk X-nya 8, Y-nya adalah 3. Dan selanjutnya untuk X-nya 16, maka Y-nya adalah 30. Nah, setelah kita menggambar ini tadi, maka kita peroleh sifat-sifatnya. Yang pertama itu, sifat-sifatnya boleh dikatakan kesimpulannya ya. Kita peroleh kesimpulan dari menggambar grafik ini tadi. Yang pertama itu, grafik ini memotong sumbu E di titik 1,0 ya. Kemudian sifat yang kedua, grafik tidak memotong sumbu Y, dan Y ini merupakan asimptotnya nanti ya. Ya, karena dia tidak akan pernah memotong sumbu Y, maka ini adalah asimptotnya. Kemudian yang ketiga, jika X2 lebih besar dari X1, maka 2 log X2 ya, jadi ini nilainya. Jadi jika X2 lebih besar nilainya, X2-nya misalkan di sini 2 nih, X1-nya kan 1. Nah, dia kan lebih besar, maka hasilnya pun nanti lebih besar, maka dapat disimpulkan efek ini adalah monoton naik. Karena kalau kita gambarkan grafik ini, semakin dia ke kanan ini semakin menaik ya, maka dapat disimpulkan ini adalah monoton naik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menentukan domain fungsi logaritma. Nah, ingat untuk menentukan domain fungsi logaritma ini itu harus ada syaratnya. Yang pertama itu basis, dan yang kedua itu adalah numerus. Maka diperhatikan basis ini sebenarnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya, di video dasar logaritma ya. Jadi untuk syarat basis itu, basis harus lebih besar 0, berarti dia harus bernilai positif, dan basis tidak boleh sama dengan 1 ya. Jadi untuk syarat numerus, kalau syarat numerus itu dia harus lebih besar dari 0, harus bernilai positif ya. Contoh, tentukan domain fungsi. Yang pertama itu adalah fx sama dengan 2 log x ditambah 1. Kemudian yang kedua itu untuk fx sama dengan 4 log 3x ditambah 9. Baik, yang pertama kita jawab dulu. Untuk fx sama dengan 2 log x ditambah 1, maka kalian perhatikan dulu di mana letak x-nya. Ya, jadi posisi x ini terletak di mana? Nah, kebetulan soal kita ini posisi x ini terletak di numerusnya. Jadi kalau dia terletak di numerus, maka kita bisa buat seperti ini. Perhatikan syarat yang harus dipenuhi tadi itu adalah numerus lebih dari 0. Ya, maka kita bisa buat seperti ini. Numerusnya X ditambah 1, X ditambah 1 lebih dari 0, maka X lebih dari negatif 1 ya, benda ruas ya. Jadi kita peroleh domain fungsinya untuk fx sama dengan 2 log x ditambah 1 adalah x di mana x lebih dari negatif 1 dan x anggota bilangan real. Nah, ini adalah domain fungsi untuk soal yang pertama ya.
Untuk contoh yang kedua fx sama dengan 4 log 3x ditambah 9. Nah, kita perhatikan lagi di mana letak x-nya ya. Letak x-nya itu di numerus, berarti kita buat numerus lebih dari 0 syaratnya ya. Syarat numerus itu lebih dari 0. Numerusnya itu kan sama dengan 3x ditambah 9 ya, kita buat lebih dari 0, maka 3x lebih dari ini pindah ruas berarti jadi negatif 9 ya. 3x x nya 3 nya kita pindahkan ke menjadi pembagi, berarti x kita peroleh lebih dari negatif 3. Maka kita peroleh domain fungsi untuk fx sama dengan 4 log 3x ditambah 9 itu adalah x di mana x lebih dari negatif 3 untuk x anggota bilangan real. Jadi seperti ini langkah-langkah untuk menentukan domain fungsi dalam logaritma. Selanjutnya menentukan asimtot fungsi logaritma. Jadi nanti untuk menentukan asimtot fungsi logaritma itu kuncinya kalian harus membuat numerus sama dengan 0. Jadi seperti ini ya. Ini diingat bahwasanya kalau untuk menentukan asimtot fungsi logaritma kita buat numerusnya itu harus sama dengan 0. Nah, maka perhatikan contoh ini. Tentukan asimtot fungsi fx sama dengan 5 log 2x dikurang 12. Ya, numerusnya kan ini. Nah, maka numerusnya harus kita buat sama dengan 0. Jadi cara menjawabnya ini 2x, perhatikan numerusnya saja, dikurang 12 sama dengan 0. Kita buat sama dengan 0. Maka 2x sama dengan pindah ruas menjadi positif 12. Maka x sama dengan 12 dibagi dengan 2. Maka kita peroleh x-nya sama dengan 6. Nah, ini 6 ini adalah asimtot fungsi dari 5 log 2x dikurang 12 ya. Gampang kan untuk menentukan asimtot? Kemudian untuk soal yang kedua, asimtot fungsi fx sama dengan 5 log 3x dikurang k adalah 4. Jadi asimtot fungsinya itu sudah diketahui bahwa hasilnya adalah 4. Yang ditanya adalah tentukan berapakah nilai k itu. Ya, jadi cara menjawabnya sama saja dengan yang tadi. Jawab tetap numerus kuncinya adalah numerus sama dengan 0. Kita buat numerusnya dulu sama dengan 0. Berarti 3x dikurang k ini kita buat sama dengan 0. Maka ini 3x sama dengan k pindah ruas, maka x sama dengan k per 3 ya. Nah, tadi kita sudah diketahui bahwasannya numerus asimtotnya adalah 4. Maka tinggal kita gantikan saja di sini. Ya, x-nya kan sama dengan 4. Katanya x sama dengan 4. Maka tinggal kita gantikan saja ini 4 sama dengan k dibagi dengan 3. Maka kalau sama dengannya di tengah-tengah ini, cara mengerjakannya adalah dengan mengalihkan silang ya. 4 kali 3 itu hasilnya adalah 12 sama dengan k. Maka kita peroleh k sama dengan 12. Jadi inilah cara untuk menentukan asimtot pada fungsi logaritma. Sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.